sebenarnya wakil menteri itu kemudian merangkap jabatan menjadi komisaris BUMN. Berbicara transparan, keterbukaan dan lain sebagainya. Lihat dulu pejabat ini, ya, dia merangkap jabatan fokus kepada mengurusi dan antara atau tidak. Ya, kalau kita lihat kan Pak Doni kan sebenarnya bisa kemudian melepas dari Wamen BUMN komisaris BUMN, fokus saja ke dana antara. Tapi kalau di BUMN itu kan salah nomor satu, Mbak, tujuan pembentukan BUMN adalah mencari keuntungan dalam undang-undang BUMN. Nah itu kan bertolak belakang, ya. Bagaimana kemudian dia bisa menstabilkan hal ini, gitu loh. Jangan sampai kemudian ke depan kita menjadi apa namanya simpang siur jabatan negara yang penting kedekatan dan lain sebagainya. Kalau kata Pak Prabowo kemarin kan tidak ada titipan. Ya Pak Doni dulu diselesaikan Pak. Nah kira-kira gitu. Pak Doni dulu ini gimana? 3 jabatan sekaligus dia. Program Tribunnews on Focus kembali membersamai Anda Tribuners bersama dengan saya Meida Sirait. Fenomena rangkap jabatan di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran menjadi sorotan. Tidak hanya jajaran menteri, sejumlah wakil menteri juga diketahui saat ini menduduki jabatan di BUMN. Terbaru adalah deretan nama-nama menteri dan wakil menteri yang menduduki posisi di Badan Pengelola Investasi Daya Energi Nusantara atau BPI Danantara. Nah, untuk membahasnya kini sudah tersambung melalui Zoom Direktur Eksekutif Indonesia Law and Democracy Studies atau ILDES Juhaidi Rizaldi. Halo Bang Rizaldi, apa kabar? Halo Mbak Mei, siap, kabar baik. Kabar baik ya. Oke, Bang Rizaldi sebagai pengantar, bagaimana Anda melihat fenomena terkait banyaknya operasi kabinet yang kemudian rangkap jabatan utama di BUMN nih, Bang Rizaldi? Oke, baik, terima kasih Mbak Mei atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Jadi kami dari ILDES terhadap isu ini sebenarnya sudah mengajukan judicial review kepada MK. Ya, saya sudah masukkan kurang lebih beberapa hari yang lalu sudah mendapatkan nomor register 21 ya tahun 2025, 21 PUU garing 2025. Saya menunggu sidang pertama, Mbak Mei, untuk bagaimana sidang pendahuluan terhadap isu ini. Tapi yang pasti kalau kita lihat memang fenomena rangkap jabatan ini sudah memang dari dulu ya. Bahkan ICW dan menjadi salah satu bukti penelitian ICW, kami sudah lampirkan dalam permohonan juga yang menjadi bukti dalam dokumen kami. Penemuan ICW itu 2023 bahwa menyatakan bahwa memang ada kurang lebih ada 4 wamen yang merangkap komisaris BUMN. Nah itu kan menjadi polemik karena memang sebenarnya kalau kita lihat di pasal 17 Undang-Undang Kementerian itu memang hanya menteri yang tidak dilarang secara jelas atau secara ekspresif verbis dalam Undang-Undang Kementerian dilarang untuk merangkap jabatan sebagai direksi ataupun komisaris baik di perusahaan swasta ataupun perusahaan negara. Itu yang pertama. Yang kedua kemudian ada juga memang ada 3 ya jabatan yang dilarang dirangkap oleh seorang menteri. Nah, itu pun yang kita gugat kepada MK di pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Kita meminta kepada MK untuk dinyatakan atau dimaknai frasa menteri dalam pasal 23 itu dimaknai juga wakil menteri. Jadi menteri dan wakil menteri dilarang merangkap jabatan 1, 2, 3. Nah, itu yang kita sedang diminta oleh MK. Karena memang fenomena jabatan rangkap jabatan ini sudah lama dan bahkan memang mungkin bukan hanya wakil menteri, Mbak Mei. Bahkan kepala BPKP ya yang mengaudit saja itu ternyata komisaris juga. Wakil kepala BPKP juga ternyata komisaris juga di BUMN. Kemudian juga ada berbagai puluhan ya, kalau tidak salah eselon 1 kementerian-kementerian itu menjadi komisaris juga di BUMN. Eselon 2 juga begitu hal demikian. Nah, itu yang menjadi diskursus publik bagaimana kemudian jangan dulu berbicara tentang integritas, bersih, profesionalisme dan lain sebagainya, sedangkan kan kita merangkap jabatan. Merangkap jabatan bukan hanya satu hal yang biasa-biasa saja. Rangkap jabatan juga mempunyai apa namanya sumber pendapatan. Jadi bukan cuma rangkap jabatan juga dua apa namanya rangkap juga pendapatan. Hal ini menjadi diskursus publik bagaimana kemudian apakah hal ini sejalan dengan konstitusi atau tidak. Makanya kami uji kepada MK. Itu yang pertama, Mbak. Yang kedua, sebenarnya kalau kita lihat memang wakil menteri itu sudah dilarang ya di dalam undang-undang Undang-Undang Pelayanan Publik, ya, kemudian undang-undang juga BUMN,
ya, memang tidak bisa sebenarnya pejabat struktural kementerian itu menjabat di komisaris-komisaris BUMN, bahkan menjadi komisaris utama dan lain-lain. Dan bahkan ya pada pemerintahan ini ada satu orang wakil menteri yang dia menjabat juga lebih daripada dua rangkap jabatan, yaitu Pak Doni Oskaria. Wah, itu agak-agak juga. Kenapa agak-agak? Beliau wakil menteri, kemudian beliau juga wakil komisaris Pertamina. Sekarang beliau pegang adalah CEO Dana Antara. Bagaimana bisa mengoptimalkan hal ini? Ini kan menjadi pertanyaan publik. Secara konstitusional tidak diperkenankan. Makanya memang secara undang-undang memang tidak ada yang dilanggar, ya. Tetapi secara konstitusional menurut anggapan kita karena juga sudah ada putusan MK sebenarnya Mbak, putusan MK 80 tahun 2019 sudah menegaskan sebenarnya dalam pertimbangan hukumnya sudah melarang wakil-wakil menteri ini ya diangkat menjadi komisaris-komisaris BUMN ya karena BUMN kan dikategorikan sebagai perusahaan negara. Tetapi memang di putusan MK 80 2019 itu kan tidak melekat di dalam amar putusan. Karena kan kalau kita membaca putusan MK itu, dia kan satu keutuhan antara putusan, amar putusan sama pertimbangan. Memang sudah ada dalam pertimbangan apa namanya nomor putusan MK nomor 80 tahun 2019 dan juga memang kedudukan wakil menteri pun itu kan sudah pernah di-challenge di tahun 2011. Nah, itulah kemudian menjadi pertanyaan besar kenapa pemerintah ini sering melakukan ataupun melakukan kebijakan-kebijakan merangkap-rangkap jabatan hal ini. Nah, kenapa ini berbeda dengan seperti yang kemarin ya? Kalau kita lihat memang kemarin ada ketua Satgas ya, menteri menjabat beberapa kali merangkap juga ketua-ketua Satgas. Nah, itu kan yang menjadi satu satu diskursus. Itu berbeda dengan wakil menteri karena ketua Satgas itu adalah apa namanya jabatan kontemporer ya. Kalau wakil menteri kemudian komisaris BUMN itu kan ada fix fix term ya. Kemudian ada batas waktu tertentu. Nah, itu berbeda kalau kita menyamakan. Dan kenapa baru kemudian kita gugat? Nah, karena kita melihat kurang lebih ada enam Mbak Mei sekarang ini ya di kabinet Indonesia kabinet Pak Prabowo dan Mas Gibran ataupun Kabinet Merah Putih, ada enam wakil menteri itu yang menjabat atau merangkap sebagai komisaris BUMN. Nah, itu kan dari wakil menteri keuangan, wakil menteri BUMN kita, tiga orang ya, yang sekarang ada di Kementerian BUMN, itu semuanya merangkap jabatan. Satu di BRI, satu di Pertamina, satu kemudian di PLN. Ya, kemudian ada Wamenkeu, ya, kemudian juga ada wakil menteri imigrasi dan pemasyarakatan ya, Pak Silmi Karim. Dia juga komisaris di PT Telkom Indonesia. Nah, ini kemudian menjadi diskursus. Kita tidak berkaitan apa namanya, tidak ingin di dalam pemerintahan ini menjadi pemerintahan yang katanya kan integritas dan lain sebagainya, tapi pejabat-pejabatnya itu menangkap jabatan dan lain sebagainya ya. Kalau kita pejabat itu kan harus mempunyai jiwa negarawan, profesionalisme dan lain sebagainya sehingga mereka sebenarnya harus fokus kepada satu jabatan, tidak bisa menangkap-nangkap jabatan. Mungkin itu pengantar kami, Mbak. Oke, Bang. Bang Rizaldi, nah untuk ILDE sendiri ini mengajukan permohonan pengujian material pasal 23 Undang-Undang Keuangan Negara buntut dari adanya rangkap jabatan di Kabinet Prabowo ini. Lalu apa yang disoroti oleh ILDE sendiri, Bang Rizaldi? Oke, sebenarnya begini Mbak, ini tidak terlepas dari rangkaian adanya bentuk kelembagaan baru, badan baru yang ada dalam Undang-Undang BUMN, yaitu Dana Antara. Kami dari ILDES sudah merilis dari bulan Oktober 2024, sorry, pada saat Pak Prabowo menyatakan di dalam paskanya beliau dilantik sebagai presiden, ya, akan membentuk Badan Dana Antara, Badan Investasi Dana Gata Nusantara itu, kami mendukung. Secara kelembagaan adalah kelembagaan paripurna dalam mendukung apa namanya kelembagaan BUMN karena di dalam undang-undang BUMN sendiri saat ini memang kerugian badan adalah kerugian badan itu sendiri, bukan menjadi kerugian negara. Memang itulah yang menjadi tupoksi. Sama seperti sekarang juga kerugian BUMN sekarang menjadi kerugian BUMN. Memang tetap bisa diaudit, tapi kemudian memang ada bisnis judgment rules dan lain sebagainya. Dan itu didekatkan di dalam undang-undang BUMN, Pak. Tapi tidak terlepas dari itu, kami menyayangkan dengan ada dana antara ini
para pejabat-pejabat dana antara ini ternyata rangkap jabatan. It's okay. Saya baru baca kemudian pada saat terbit Undang-Undang Nomor 1 2025 ya, Undang-Undang BUMN, kemudian juga kan ada PP, Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2025 tentang organisasi dana antara ini gimana. Nah, di pasal terakhir, kalau tidak salah di ketentuan penutup, untuk pertama kalinya, pasal tersebut menyatakan untuk pertama kalinya Presiden bisa mengangkat ya kepala dana antara itu adalah menteri yang berkaitan dengan investasi. It's okay, sekarang adalah Pak Rosan. Ada dalil pembenarannya di dalam konteks peraturan pemerintah untuk khusus Pak Rosan. Tapi kemudian khusus untuk kedua siapa COO, kemudian CEO-nya, Chief Investment, kemudian Chief Operating-nya ini kan Pak Pandu. Oke, kemarin katanya sudah mulai kemudian apa namanya hengkang dari perusahaan-perusahaan swasta milik beliau ya sebagai komisaris dan lain sebagainya. Itu diuji warganegarawan. Tapi Pak Doni Oskaria ini masa beliau merangkap tiga jabatan. Nah, itu menjadi satu hal karena BP Dana Antara ini kami sangat dukung, kelembagaannya sangat kuat ya, sangat sangat konstitusional, tapi pejabat-pejabat di dalam sini ya, ada beberapa pejabat-pejabat yang menurut kami yang tidak luput dengan unprofesionalitas ya, tidak berintegritas. Kemudian jangan berbicara transparan, keterbukaan dan lain sebagainya. Lihat dulu pejabat ini ya, dia merangkap jabatan fokus kepada mengurusi dana antara atau tidak. Ya, kalau kita lihat kan Pak Doni kan sebenarnya bisa kemudian melepas dari Wamen BUMN, komisaris BUMN, fokus saja ke dana antara dengan puluhan ribu triliun, kurang lebih 10.000 sampai 14.000 triliun yang akan dikelola. Beliau cukup fokus saja situ, tapi kan beliau tidak mau lepas juga, ya. Meskipun memang ada perintah dan lain sebagainya kan butuh kefokusan. Nah, ini menjadi satu rangkaian karena begini, Mbak. Kami juga minggu depan akan mengajukan judicial review kepada Undang-Undang BUMN terbaru. Jadi tidak terlepas daripada Undang-Undang Kementerian Negara, kami juga dari Ildes akan mengajukan GR kepada Undang-Undang BUMN yang terbaru, khususnya terkait dengan jabatan-jabatan di dalam BP dan Antara. Kalau menurut kami, secara kelembagaan, oke, ya, paripurna ya dari BP dan Antara, tapi pejabat-pejabat yang mengisinya. Karena ada isu. Isunya apa, Mbak? Ada pejabat-pejabat luar negeri yang menjadi dewan pengawas dan lain sebagainya. Nah, itu kan menjadi isu. Karena di dalam undang-undang dan kemudian PP jelas menjadi dewan pengawas direksi ada syarat-syaratnya, warga negara Indonesia dan lain-lain sebagainya. Nah, itu yang menjadi satu soal kita. Kemudian kami mempermasalahkan hal ini. Kami sangat mendukung pemerintahan ini, tapi dengan adanya isu demikian ya, dengan perilaku pejabat yang merangkap jabatan ini sangat-sangat tidak mencerminkan kemudian profesionalitas, integritas, ya, kemudian tidak sesuai dengan marwah konstitusi. Karena ingat konstitusi kita itu perihal apa namanya pejabat-pejabat negara itu sudah ditafsirkan oleh berbagai putusan MK, ya, bagaimana kemudian seorang pejabat negara dan lain sebagainya. Karena wakil menteri itu menurut Undang-Undang Pelayanan Publik, beliau adalah pelaksana pelayanan publik. Sehingga dilarang sebenarnya wakil menteri itu kemudian merangkap jabatan menjadi komisaris BUMN. Begitu juga kemudian dengan Undang-Undang BUMN itu sendiri. Ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 pasal 27B itu, Mbak. Itu dilarang sebenarnya seorang wakil menteri itu merangkap jabatan sebagai apa namanya komisaris BUMN. Nah, itu yang menjadi apa namanya gagasan ke depan. Kemudian bagaimana hal ini bisa kemudian menjadi atensi oleh para bapak-bapak yang terhormat sekalian ataupun elit-elit politik. Kami sekali lagi sangat senang dengan ada dan antara kelembagaannya paripurna. Kami sudah berstatement kemudian dari Oktober 2024, tapi kami sangat sayangkan dengan penempatan pejabat-pejabat yang menurut kami adalah inkonstitusional. Sehingga harus dipilih para pejabat-pejabat ini, dia mau di mana jabatannya. Karena sekali lagi isunya adalah rangkap jabatan, kemudian rangkap pendapatan juga. Gitu, Mbak. Baik, Bang Rizaldi. Nah, ini ada berapa banyak kemudian wakil menteri dari catatan Ildes yang sampai sekarang ini merangkap jabatan dan melihat dari latar belakang jabatan kedua ini bisa dibaca ada unsur politisnya atau memang sesuai dengan kapabilitasnya, Bang Rizaldi? Oke, gini, di dalam permohonan PUU kami itu kurang lebih ada 6, Mbak, ya, hasil riset kami.
ada 6 wakil menteri saat ini yang merangkap jabatan komisaris BUMN. Dan komisaris BUMN yang memang menjadi tulang punggung BUMN itu sendiri, ya, seperti PLN, Pertamina, ya, kemudian kemudian Telkom, BRI, ya, itu kan menjadi tulang punggung BUMN itu sendiri. Nah, itu yang menjadi apa namanya, menjadi diskursus dan kemudian menjadi atensi kita. Dan seperti yang sudah saya bilang tadi, secara jelas kok Mbak, wakil menteri ini ya dia merangkap jabatan komisaris, dia bukan melanggar hanya sekedar konstitusi, tapi dia juga melanggar berbagai undang-undang. Satu, undang-undang BUMN itu sendiri, yang kedua undang-undang pelayanan publik, ya. Kemudian makanya kita juga memasukkan dia di dalam undang-undang Kementerian Negara, sehingga kemudian wakil menteri ini mendapatkan marwah karena wakil menteri ini dia diangkat dan diberhentikan oleh presiden layaknya menteri itu sendiri. Dan dalam peraturan presiden ya tentang tata tata organisasi Kementerian Negara, wakil menteri dan menteri itu menjadi satu kesatuan sebagai pemimpin, ya, di dalam kementerian itu sendiri. Dan bahkan dalam tertentu wakil menteri itu bisa langsung menerima mandat ataupun perintah ataupun tugas langsung dari presiden, sehingga wakil menteri itu adalah bentuk tafsiran daripada pengangkatan menteri dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar kita. Sehingga dalam putusan MK tahun 2011 itu jelas bahwa wakil menteri itu menjadi tafsiran daripada Undang-Undang Dasar pasal 17 itu sendiri. Karena kedudukannya dari segi pengangkatan, pemberhentian, fasilitas, dan lain sebagainya dia ada. Gitu, Mbak. Wakil Menteri itu sama, Mbak. Dia menggunakan plat RI, Mbak. Ya, plat RI, ya. RI berapa, seratusan, dan Hmm. lain sebagainya. Kemudian dia juga dapat protokol Hmm. protokol, ada pengawal dan lain sebagainya. Dan dia juga menggunakan PIN yang sama. Ya, kalau tidak salah namanya PIN Nayaka. Sama. Nah, dan apakah mereka anggota kabinet? Memang masih debatable. Tetapi dalam putusan MK, karena dia diangkat, ya, diangkat kemudian diberhentikan oleh presiden, itu dia menjadi anggota kabinet secara tidak langsung maupun langsung dalam putusan MK. Nah, itulah yang menjadi soal. Bagaimana kemudian kabinet kita kan selalu digabungkan ada 100 lebih. Jadi memang secara langsung dan tidak langsung wakil menteri juga secara politik maupun secara konstitusional diakui sebagai anggota kabinet juga. Begitu, Mbak Mei. Oke, Bang Zaldi. Nah, ini di Danantara misalnya, ada Rosan Roslani yang menjadi Chief Operating Officer Danantara, di mana eh, dia juga menyebut kalau rangkap jabatan itu sebagai terobosan baru, Bang, karena tidak hanya menyusun rencana investasi, tapi juga bisa langsung merealisasikan melalui dana di Danantara. Kemudian ini bagaimana menurut Bang Rili? Oke, gini Mbak, makanya saya bilang tadi alasan pembenar ataupun landasan yuridis Hmm. mengapa Pak Rosan itu diangkat itu ada aturannya, ada dalam peraturan pemerintah ya nomor 10 tahun 2025. Memang di situ menyebutkan untuk pertama kalinya Presiden dapat mengangkat kepala dana antara ini adalah menteri yang berkaitan dengan investasi. Ya, itu adalah Pak Rosan. Oke, Pak Rosan memang ada dalil dan landasan yuridisnya. Tapi kedua pembantu beliau ini, Investment, kemudian Chief Operating ini, Investment ini Pak Pandu. Pak Pandu kan memang syarat dengan kepentingan misalnya swasta dan lain sebagainya. Makanya kan beliau katanya sudah mengundurkan diri ya pada kalau tidak salah perusahaan beliau TBS ya dan berbagai perusahaan-perusahaan yang lain. Nah, Pak Doni Oskaria ini ya 3 jabatan sekaligus sekarang beliau. Komisaris BUMN ya menjadi petinggi dana antara, wakil menteri BUMN. Bagaimana tidak kita lihat secara kasat mata ada konflik kepentingan dan unsur politik untuk Pak Doni Oskaria ini. Nah, itu yang menjadi satu soal bersama bagaimana kemudian sebenarnya kami ya sebagai pendukung juga dari kemarin Pak Prabowo pemerintahan, kami mendukung gagasan beliau Asta Cita karena dalam salah satu Asta Cita kan ada tentang reformasi hukum dan politik. Kami sangat dukung. Tapi kami juga tidak segan-segan akan melakukan kritik kritik konstruktif kepada Bapak untuk bagaimana kemudian ke depan secara kelembagaan penempatan pejabat ini sesuai dengan roh konstitusional yang diamanatkan oleh konstitusi maupun dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Karena itu sangat mencederai konstitusi dan bahkan hati nurani masyarakat sebenarnya. Bagaimana pejabat bisa mendapatkan pendapatan yang
lebih ya. Bahkan gimana Mbak, komisaris Pertamina itu, Mbak, kalau tidak salah kan dia miliaran, kalau Ya, tidak ya. salah bulan ya. Bagaimana dia digaji juga wakil menteri, dana antara dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian kita membiarkan? Secara konstitusional, ya, saya sudah jabarkan, dia bertentangan dengan konstitusi. Ada putusan MK, dua putusan MK nomor tahun 2011-2019, ya. Dia juga melanggar secara ekspresif verbis sebenarnya, secara jelas dan nyata dalam undang-undang BUMN itu sendiri, ya. Kemudian juga dalam undang-undang tentang pelayanan publik. Nah, itu yang menjadi isu sebenarnya. Kemudian bagaimana sebenarnya pejabat-pejabat ini menjadi apa namanya sadar ya dan berintegritas dan profesional kemudian ke depannya. Jadi saya sangat menentang kalau dalam hal ini adalah Pak Doni Oskaria untuk mundur lah ya. Sangat tidak elok, mau beliau adalah kerabatnya siapa dan lain sebagainya, Pak Doni itu wajib mundur dalam jabatannya. Pilihlah salah satu, apakah dana antara atau wakil menteri BUMN ataupun komisaris Pertamina gitu. Kalau saya mau kasih saran ya ambil dana antara saja Pak. Wakil Menteri BUMN bisa dikasih ke yang lain gitu Mbak Mei. Bang Rizaldi. Nah, berarti kan dua posisi yang dijabat ini sebenarnya punya orientasi tujuan yang berbeda begitu ya. Soal potensi yang bisa timbul akibat rangkap jabatan ini nanti bisa dipastikan bahwa ini adalah memancing konflik kepentingan begitu ya Bang Rizaldi. Iya benar. Karena gini Mbak, kalau kita wakil menteri secara undang-undang pelayanan publik kan kita adalah pelaksana pelayanan publik, oke? Dari kacamata undang-undang pelayanan publik. Ya kita sebagai pelaksana. Ya, itu kan pelaksana adalah kalau dalam kementerian Pak Doni, kemudian ada Pak Wamenkeu, kemudian Pak Silmi Karim, ya. Itu kan melekat dengan adanya kalau pelayanan publik kan apa namanya ya berbakti kepada masyarakat ya pelayanan publik dan lain sebagainya tidak berbasis ataupun tidak melakukan apa namanya money oriented atau profit oriented. Tapi kalau di BUMN itu kan salah nomor satu Mbak, tujuan pembentukan BUMN adalah mencari keuntungan dalam undang-undang BUMN. Nah itu kan bertolak belakang ya bagaimana kemudian dia bisa menstabilkan hal ini gitu loh. Jangan sampai kemudian ke depan kita menjadi apa namanya simpang siur jabatan negara yang penting kedekatan dan lain sebagainya gitu. Karena kan Pak Prabowo bilang kan kemarin kalau tidak salah tidak ada orang depan ya. Kalau kata Pak Prabowo kemarin kan tidak ada titipan. Ya Pak Doni dulu diselesaikan Pak. Nah kira-kira gitu. Pak Doni dulu ini gimana? Tiga jabatan sekaligus dia. Ada CEO-nya, oke Pak Rosan, ada alasan yuridisnya ya, meskipun debatable dalam PP. Pak Pandu katanya sudah hengkang juga dari TBS, kalau tidak salah saya baca semalam. Ya Pak Doni ini harus diselesaikan juga. Dia akan mengoperasikan direksi-direksi dan kemudian BUMN di bawah dia. Bagaimana kemudian tidak ada orang titipan, harus sistem meritokrasi. Kalau bicara meritokrasi ya Pak Doni dulu mundur, ya kan? Gitu. Pilih Pak Doni, harus harus jelas makanya. Gitu. Saya tidak sentimental kepada perorangan, Mbak, tapi kami adalah menekankan kepada ada seorang yang menjabat lebih dari satu jabatan, ya. Dan ini adalah baru. Kalau dalam makanya saya kasih saran Pak Dodi ya, fokus dana antara saja. Karena baru butuh kefokusan badannya itu, ya. Silakan Pak Dodi. Tapi kita lihat juga Mbak, minggu depan ini kan katanya kan ada formasi baru, ya. Pembantu-pembantu daripada ketiga bapak-bapak yang terhormat itu untuk membangun dana antara ini. Nah, ini menjadi satu soal dan kemudian kita tunggu bersama minggu depan. Dan kami dari Ildas kemungkinan minggu depan juga akan mengajukan ke MK Undang-Undang BUMN khususnya bagi para pejabat-pejabat dana antara. Tapi ingat ya Pak, kami dari Ildas menginginkan dana antara itu secara kelembagaan dia sudah paripurna, ya secara apa namanya konstruksi kelembagaan dia sudah paripurna menurut kami. Tapi secara pejabat-pejabat yang di dalamnya itu yang belum masih ada kekurangan. Sehingga pengisian-pengisian jabatan ini yang kami persoalkan hingga saat ini. Gitu, Pak. Bahkan kalau tidak salah kan sudah ada sebenarnya Kepresnya. Kepres nomor 30 tahun 2025 tentang pengangkatan direksi kemudian dan pengawas. Nah, saya nunggu. Tiap hari saya ngecek Mbak Mei di JDIH Seknek. Itu sebenarnya belum ada Kepresnya itu. Kalau ada, saya akan gugat itu ke Petun. Kalau ada. Nah, itu karena saya belum dapat aksesnya juga. Saya akan gugat kedudukannya Pak Doni ya, kemudian beberapa pejabat-pejabat yang lain. Karena Kepresnya kan sudah ditandatangani ya sama Pak Presiden kalau tidak salah pada saat 24 Mei kemarin, Undang-Undang nomor 1 tahun 2025, PP nomor
nomor 10 tahun 2025, kemudian tentang Kepres nomor 30 tahun 2025 kalau tidak salah. Sudah ditandatangani kemarin ya. Kurang lebih kalau tidak salah tanggal 24 ya, 24 Februari pada saat pasca launching juga. Gitu Mbak Mei dari kami. Oke, berarti kalau menurut Rizaldi sendiri langkah yang paling ideal yang harus diambil oleh para menteri yang rangkap jabatan ini adalah mundur begitu ya Bang? Ya, kalau khusus Pak Doni ya, Pak Doni harus mundur. Pak Doni dari Wamen harus mundur. Itu neto. Itu kewajiban konstitusional beliau. Kalau beliau tetap resisten ya kami akan terus gugat gugat kepada MK ya. Rangkap jabatan lagi berproses. Kalaupun memang ada kepresnya, kami akan upaya administratif kepada presiden, kami akan gugat ke TUN. Ya, kalau memang khusus Pak Rosan, memang ada pembenarannya, landasan juridisnya, dan memang untuk pertama kalinya kami bisa maklumi secara konteks konstitusi, ya, karena ada dalam PP, makanya dia diamanatkan. Tapi untuk khusus Pak Doni ya, apalagi ini ya, menurut kami agak ya sangat-sangat melenceng daripada harapan kami sebagai apa namanya, kalau bisa dikatakan secara pribadi juga pendukung dari Pak Prabowo dan Mas Gibran ya, secara pribadi gitu, Mbak. Oke, Bang Rizaldi terakhir nih, bagaimana kemudian pemerintah harus bersikap untuk memberikan posisi-posisi dan juga tugas-tugas bagi para pembantunya ini, Bang Rizaldi? Oke, sebenarnya kan secara teori hukum administrasi negara maupun hukum tata negara memang kan ada sistemnya, sistem namanya meritokrasi. Bagaimana kemudian memang satu secara politik memang orang yang membantu kita itu kan harus loyal. Makanya harus orang yang terdekat. Memang secara politis dibenarkan hal itu. Tapi juga memang kan harus ada juga nilai-nilai tersendiri. Ada value-value yang mendukung bahwa dia adalah kompeten dan kompatibel di dalam konteks apa namanya jabatan tertentu. Biasanya Pak Prabowo hari ini mengangkat Pak Safri Samsudin. Oh, Pak Safri memang sudah malang melintang di dunia Kemenhan. Ya, pernah menjabat pejabat Kemenhan, stafnya Pak Prabowo. Kalau tidak salah pernah menjadi Wakil Menteri Pertahanan. Sekarang menjabat Menteri Pertahanan. Pak Safri, kalau kita lihat secara, kalau masyarakat itu pasti tidak perlu ada sistem meritokrasi, pasti sangat paham. Terlepas secara politik juga beliau sangat dekat dengan Pak Presiden, ya kan. Kemudian berbagai dengan yang lain, Pak Bu Mutia Hafid, ya memang paham dengan dunia digital dan kemudian Komdigi, ya, dan banyak Prof. Yusril Iza Mahendra, ya, kemudian Menteri Hukum Pak Andi Atgas, itu kan sangat kompeten. Tapi memang ada beberapa pada saat wakil menteri inilah yang memang ya ketika rangkap jabatan ya kita mempermasalahkan gitu loh Mbak. Jadi memang kalau Mbak tanya apa sebenarnya upaya pemerintah ya sistem meritokrasi. Nah, sekarang bagaimana ketika sudah muncul hal-hal demikian ya pemerintah juga harus mengambil sikap terhadap hal ini. Karena kami sebagai civil society bagaimana menjaga kemudian selain DPR yang mengawasi pemerintah ada juga civil society, ada lembaga riset, ada lembaga think tank seperti ILDES yang akan terus menyuarakan apa namanya menyuarakan perihal tentang konteks konstitusional yang seharusnya diadopsi oleh pemerintahan Prabowo dan Mas Gibran gitu Mbak. Karena sangat sayang ya sekarang Pak Prabowo sudah sangat apa namanya ya sangat kuat dukungan politiknya ya sangat kuat di DPR-nya tapi memang mungkin ya terlalu agak miss di dalam konteks konstitusional beberapa hal seperti dengan Wakil Wamen Pak Doni dan beberapa yang lain mungkin begitu Mbak dari kami. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Rizaldi untuk diskusi dan penjelasannya pada hari ini. Semoga dilanjutkan pada waktu kembali untuk berdiskusi dan selamat beraktivitas kembali. Demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Indonesia Law and Democracy Studies atau ILDES, Zuhaidi Rizaldi dalam Tribun News on Focus. Nantikan terus program Tribun News on Focus dengan tema dan narasumber lainnya. Meisa Dasirait pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.